Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap sampai saat ini kalian masih tetap sehat dan masih tetap semangat. Alhamdulillah hari ini bisa bertemu lagi dengan Bu Yeni walau masih belajar dari rumah. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita masih belajar di tema yang kelima tentang cuaca. Kita sudah masuk di subtema yang ketiga, yaitu pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Sebelum kita ke materi, ada baiknya kalian mengetahui dulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Ada 6 tujuan pembelajaran yang bisa kalian lihat dan bisa kalian baca. 6 tujuan pembelajaran ini yang harus kita capai pada pembelajaran kali ini. Kita mulai ya anak-anak. Kalian sudah siap? Kalau sudah, silakan duduk yang rapi, simak dan dengarkan materi yang akan Ibu sampaikan. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mengetahui tentang cuaca. Ibu mau bertanya berkaitan dengan cuaca, siapa yang tahu apa itu iklim? Iklim adalah keadaan cuaca di suatu daerah dalam jangka waktu yang lama. Anak-anak tahu tidak? Indonesia merupakan negara yang beriklim tropis. Apa itu iklim tropis anak-anak? Iklim tropis adalah sebutan bagi suatu daerah ya dengan suhu yang hangat dan disinari sinar matahari sepanjang hari. Jadi negara yang beriklim tropis tidak pernah merasakan udara yang sangat-sangat dingin. Negara yang beriklim tropis biasanya berada di garis khatulistiwa seperti Indonesia. Indonesia terletak di garis khatulistiwa. Dan negara yang beriklim tropis biasanya hanya memiliki 2 musim. Ya, seperti Indonesia. Indonesia memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Sehingga Indonesia merupakan negara yang beriklim tropis. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian juga sudah mengetahui bahwa cuaca selalu berubah-ubah. Terkadang panas, berawan, mendung, atau bahkan hujan. Keadaan cuaca dipengaruhi oleh 3 unsur, yaitu matahari, angin, dan air. Perubahan cuaca sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia, mulai dari ketersediaan sumber daya alam sampai kepada hasil panen bahkan alat transportasi. Keadaan cuaca pun sangat berpengaruh terhadap pakaian yang kita pakai dan makanan yang kita makan. Kalian sudah mempelajarinya di pembelajaran sebelumnya. Kita ulas sedikit ya anak-anak. Coba kalian lihat gambar apa ini anak-anak? Wah, segar sekali anak-anak. Gambar es campur ini sangat menggoda. Coba kalian tentu tahu es campur ini sangat segar diminum ketika cuaca panas. Berbeda dengan ini. Ini adalah gambar bandrek. Bandrek rasanya hangat sehingga cocok diminum ketika udara dingin. Begitupun dengan pakaian. Ketika cuaca dingin seperti sekarang ini, kalian biasanya menggunakan baju-baju tebal
memakai baju hangat atau jaket atau mantel, sehingga tubuh kalian terlindung dari dinginnya udara. Tetapi ketika kalian berada di udara yang panas, biasanya kalian hanya menggunakan baju kaos seperti ini tanpa lengan, supaya kalian tidak merasa kepanasan, supaya kalian tidak merasa kegerahan. Nah, jadi ada tidak pengaruh cuaca terhadap kehidupan kalian? Tentu ada, ya. Cuaca sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Nah, anak-anak, sekarang ibu akan membacakan satu buah surat. Surat ini ditulis di Sumedang pada tanggal 20 Januari 2021. Yang menulis surat ini adalah Rudi. Rudi menulis surat ini untuk sepupunya Dayu. Kalian simak dan dengarkan ya. Untuk sepupuku Dayu. Halo Dayu, bagaimana kabarmu dan keluarga di sana? Semoga semua dalam keadaan sehat. Aku bersama teman-teman ikut membantu korban longsor Cimanggung, Sumedang. Khususnya warga di sekitar yang mulai mengungsi. Keadaan mereka sangat mengkhawatirkan. Para pengungsi membutuhkan banyak bantuan. Mereka membutuhkan pakaian, makanan, dan obat-obatan. Selimut dan peralatan sekolah juga dibutuhkan. Dayu, maukah kalian membantu para pengungsi? Aku tunggu ya kabar selanjutnya darimu. Sampaikan salamku untuk keluargamu. Sampai jumpa. Salam sayang dari sepupumu Rudi. Jadi Rudi mengirim surat ini kepada Dayu untuk mengajak Dayu agar ikut membantu korban longsor di Cimanggung, Sumedang. Nanti kalian baca surat dari Rudi ini, kemudian kalian pahami apa isi dari surat ini. Kalau kalian sudah membacanya, kalian buatlah rangkuman isi dari teks surat yang telah kalian baca. Buatlah dalam bentuk peta pikiran. Yang seperti apa? Nih, kalian boleh membuatnya seperti ini. Kalian isi, jawab dari pertanyaan-pertanyaannya. Mudah bukan? Nah, tadi Ibu jelaskan bahwa perubahan cuaca berpengaruh terhadap makanan dan pakaian kita. Ibu mempunyai beberapa gambar. Ada 10 gambar. Nah, nanti tugas kalian adalah kelompokkan berdasarkan keadaan cuaca yang sama. Mana gambar yang cocok di keadaan cuaca dingin dan mana yang cocok di keadaan cuaca panas. Paham? Kalau paham, kita lanjutkan kembali. Nah, kalian pernah mendengar dengan istilah dekoratif. Masih ingat tidak apa gambar dekoratif? Gambar dekoratif adalah gambar yang bercorak dekor atau hias. Jadi gambar dekoratif ini memang sengaja dibuat sebagai hiasan. Ada beberapa unsur-unsur dalam gambar dekoratif. Ada titik, ada garis, ada ruang, bidang, bentuk, warna, gelap terang, dan tekstur. Ibu punya beberapa contoh gambar dekoratif. Ini adalah motif Pak Kadang Pao. Ini adalah motif Nelimbongan. Kemudian ada lagi, ini motif Pak Tedong. Dan satu lagi, ini adalah motif Pangsulan Sang Bua. Kalian lihat di sini terlihat dengan jelas ada unsur-unsur garisnya. Nah, motif-motif ini berasal dari Sulawesi. Anak-anak, tadi dalam
surat yang ditulis Rudi. Rudi mengajak Dayu untuk membantu korban bencana. Kalian tentu pernah membantu korban bencana alam. Nah, jika kalian ingin mengajak kalian untuk membantu korban bencana alam, kalian bisa mengajaknya, kalian bisa menginformasikannya melalui apa? Melalui sebuah poster. Kalian tahu apa itu poster? Poster adalah karya seni yang memuat komposisi gambar dan huruf di atas kertas berukuran besar atau kecil. Jadi, poster itu biasanya ada huruf-huruf, ada tulisannya, dan bisa juga ada gambar-gambarnya. Nah, ketika kalian akan membuat poster, kalian harus menyiapkan kertas, garis, pensil, spidol, atau krayon atau pewarna lainnya. Bagaimana cara membuatnya? Ada langkah-langkah dalam membuat poster. Kalian bisa lihat langkah-langkah membuat poster. Dan ini adalah contoh dari sebuah poster. Ini poster mengajak atau menginformasikan, berbagi pada sesama, membawa kebahagiaan. Tugas kalian adalah silahkan kalian membuat satu buah poster yang isinya mengajak teman kalian untuk tetap mematuhi aturan protokol kesehatan, atau boleh menginformasikan tentang virus corona. Yang penting kalian membuat poster yang berhubungan dengan yang namanya COVID-19. Boleh berupa informasi atau berupa ajakan. Jangan lupa, ketika kalian membuat poster, masukkan unsur-unsur dekoratif yang telah Ibu jelaskan tadi. Boleh berupa garis, boleh berupa bidang atau titik, dan lain-lainnya. Seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Ya, gampang kan? Kalian membuat poster yang berhubungan dengan COVID-19 dan masukkan unsur-unsur dekoratifnya. Sekarang kita lanjutkan lagi anak-anak. Anak-anak, pada pertemuan yang lalu kalian sudah mengenal tentang pecahan. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara menjumlahkan pecahan. Misalnya, Ibu punya dua bilangan pecahan, 1/3 dan 2/3. Bagaimana cara menjumlahkan 1/3 ditambah 2/3? Langkah yang pertama adalah kalian jumlahkan dulu pembilangnya. Yang mana pembilangnya? Bilangan yang ada di atas. 1/3 ditambah 2/3. Kalian jumlahkan dulu pembilangnya. 1 ditambah 2. Kemudian, karena ini penyebutnya sudah sama, kalian tinggal meletakkannya di bawah tanpa menjumlahkan. Jadi, 1/3 ditambah 2/3. Kalian jumlahkan dulu. 1 ditambah 2. Berapa anak-anak 1 ditambah 2? 1 ditambah 2 adalah 3. Kemudian penyebutnya adalah 3. Jadi 1/3 ditambah 2/3 sama dengan 3/3. Ibu kasih contoh lagi ya. Misalnya 2/4 ditambah 3/4. Kalian tinggal menjumlahkan pembilangnya. 2 ditambah 3. Karena penyebutnya sudah sama, kalian tinggal menuliskan di bawahnya. 2 ditambah 3 adalah 5. Dan penyebutnya tetap kalian tulis 4. Jadi 2/4 ditambah 3/4 hasilnya adalah 5/4. Bagaimana dengan penjumlahan 3 bilangan anak-anak? Misalnya Ibu punya soal 2/8 ditambah 3/8 ditambah 1/8. Bagaimana cara menjumlahkannya anak-anak?
Nah, karena ini penyebutnya sama, langkah-langkahnya sama seperti tadi. Kalian tinggal menjumlahkan pembilang yang ada di atasnya. Berarti 2 tambah 3 ditambah 1. Kemudian penyebutnya tetap kalian tulis 8. 2 ditambah 3 ditambah 1, hasilnya adalah 6. Penyebutnya tetap 8. Jadi 2/8 ditambah 3/8 ditambah 1/8, hasilnya adalah 6/8. Bisa dipahami anak-anak? Sekarang kalian silahkan kerjakan soal-soal penjumlahan pecahan berikut. Ada 10 soal yang harus kalian salin dan harus kalian kerjakan. Bisa dipahami anak-anak dengan tugas-tugasnya? Ibu yakin kalian bisa mengerti dan paham tugas-tugas yang ibu berikan. Karena kalian anak-anak yang hebat, anak-anak yang pintar, anak-anak yang cerdas. Nah, anak-anak, sepertinya pertemuan kita pada pembelajaran kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih kalian masih mau menyimak, mau mendengarkan materi yang ibu sampaikan. Terima kasih juga ayah bunda yang sudah setia membimbing putra-putrinya selama belajar dari rumah. Ingat, ketika kalian sudah dibimbing orang tua, kalian ucapkan terima kasih. Satu lagi, ibu tidak bosan-bosannya mengingatkan kalian untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Dan selalu ingat 5M. Selamat mengerjakan tugas, selamat belajar, sampai bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.